syarru man tahta atimis sama. Ulama-ulamanya adalah manusia terjahat di muka bumi ini. Kalau ulamanya seperti itu, masyarakatnya seperti apa? Dan zaman ini akan terjadi. Makanya Rasul menggambarkan akan datang nanti di akhir zaman munafikun fasihul lisan. Orang munafik, hatinya munafik, hatinya seperti serigala, tapi lisannya fasik, melantunkan ayat Al-Quran, pandai ceramah. Ya Allah, akan ada zaman seperti ini. Maka apa yang harus kita lakukan? Kita kembali untuk mengenal sunnahnya Rasulullah. Mana yang halal, mana yang haram. Kita perkuat umat ini supaya ibadahnya sesuai dengan Nabi, supaya akhlaknya sesuai Nabi. Tidak cukup dengan itu, mereka juga dan kita semua ikut menghidupkan perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah dalam suatu penggalan hadis bersabda, "Man akala thayyiban wa amila bis sunnah wa aminan nasu bawa'iqahu dakhala jannah." Barang siapa yang makanannya baik, halal, karena untuk hati yang bersih, hati supaya ini ada bisikan-bisikan yang baik atau khawatir, khawatir yang baik. Lammatul malak, bisikan malaikat ini muncul, ini harus didorong dengan fondasi makanan yang baik. Barang siapa yang makanannya baik, dijaga itu. Ampun, sate usus, sate rombelok, itu enak apa betul Pak? Enak ya. Jenengan maem 5 suduk wani betul. Kalau mau telur puyuh sak suduk tak wani. Enak ya Pak. Ini bukan salah enak, tapi bahaya. Nggih. Makanan itu pengaruhnya kepada kesehatan luar biasa. Lebih luar biasa pengaruhnya kepada rohani. Pengaruhnya luar biasa. Makanya Rasulullah mendahulukan barang siapa yang makanannya baik, baiknya makanan itu akan menjadikan rohani kita, hati kita ini juga akan baik. Wa amila bis sunnah, amalnya sesuai dengan sunnah. Ibadahnya kita nggak pernah kenal Nabi, kita nggak tahu Nabi, maka kita mengenal Nabi lewat orang-orang yang lebih kenal kepada Nabi, yaitu ulama-ulama, orang-orang saleh. Kita ditinggalkan warisan. Ya, karena khuluquhul Quran, Rasulullah itu halaknya ya Al-Quran. Ketika kita melihat sifat-sifat yang terbaik di dalam Al-Quran, itu sifatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang ketiga, sungguh mulia sekali orang yang makanannya halal, amalnya bisunnah, tapi dia terbebas dari hal-hal yang menggugurkan amal pahala. Apa itu? Kezaliman. Makanya wa aminan nasu bawa'iqah, dan manusia aman terhindar dari keburukan-keburukan atau kezalimannya. Atas sunggalipun riwayat, besok di yaumul qiyamah itu ada orang pahalanya baik, malaikat batin. Ini orang kalau amalnya selamat, min ahlil jannah, malaikat batin seakan-akan sudah menuntut. Ini orang pahalanya baik. Kalau andaikan amalnya selamat, min ahlil jannah, datang orang minta keadilan, pahalanya diambil. Datang orang lagi minta keadilan, diambil. Datang lagi orang minta keadilan, diambil. Ya Allah, hanya apa? Pahalanya habis. Ternyata masih ada orang yang minta keadilan lagi.
Malaikat matur, ya Allah, ini si fulan pahalanya sudah habis, tapi masih ada orang yang minta keadilan. Ini gimana ya Allah? Dosanya orang yang minta keadilan dijadikan satu, kasihkan kepada orang yang menzalimi tersebut. Ini yang disebut dengan maliki yaumiddin. Di setiap yaumul qiyamah hanya satu keadilannya Allah, tapi semuanya akan mendapatkan keadilan. Jadi nak jenengan buka itu, ya Allah, isinya itu fitnah, isinya itu ngadu domba. Hampir bisa dikatakan 70%, 80%. Ya Allah, isinya itu fitnah semua. Siapa yang difitnah? Umat Islam. Siapa yang memfitnah? Umat Islam. Ya, orang mencaci maki itu sudah biasa. Orang menuduh orang lain sebagai anak zina itu udah biasa. Padahal dalam Quran, walladzina yarmunal muhsanat, orang yang menuduh orang-orang yang baik telah melakukan zina, itu tidak sembarangan. Makanya ada sebuah kisah, ada seorang wanita yang tukang mandiin. Itu di zamannya Imam Malik. Imam Malik di Madinah. Nah, di zamannya tabi'in. Ada seorang wanita yang tukang mandiin. Nah, ketika dia mandiin seorang wanita, itu wanita itu baunya gak enak. Ya mungkin karena sakit, baunya gak enak. Lah, wanita yang mandi ini hatinya batin. Hatinya batin. Ini jenayah Pak, ini orang enak. Oh, mungkin ini ada bezina ini. Hatinya batin gitu. Ini mungkin tukang zina ini. Jenazahnya ini baunya gak enak. Ternyata pada waktu mandiin ini, orang tersebut ini tangannya ini tidak bisa terlepas dari jenazah, Pak. Nempel kayak lem. Gak bisa terlepas. Akhirnya orang-orang di situ gaduh. Udah, kalau ada kejadian orang mandiin jenazah tangannya nggak bisa lepas sama jenazah ini, tanyakan sama Imam Malik. Imam Malik, tanyakan sama Imam Malik. Akhirnya ditanyakan sama Imam Malik, Nah, Imam Malik akhirnya bertanya, nah, Bu, jenengan tadi pada waktu memandikan jenazah, jenengan ngapa? Nanti kita pertanyaan lagi, jenengan ngapa? Gula nalikannya melebu di kamar, ajak memandikan jenazahnya ini baunya gak enak. Gula niku batin itu kan zina bukan? Nah, ya ulama-ulama itu sudah berfatwa, tangannya dipotong, nggak bisa dicabut, tangannya dipotong baik. Ini nggak bisa dicabut ini. Tapi Imam Malik jangan. Iku ngelakoni ngopo. Ternyata apa? Batin ini bukan jenazah orang enak, itu tukang zina. Berarti apa? Dicambuk. Wah, itu udah dicambuk. Setelah dicambuk, tangannya terlepas. Ini menunjukkan apa? Walaupun orang mati sekalipun, kehormatannya masih terjaga. Orang kena diglendengi. Siapapun yang mendolimi seseorang, maka dia berhadapan kepada zat yang memiliki hamba tersebut. Allah itu punya sifat Dzul Jalali wal Ikram. Allah adalah zat yang mempunyai keagungan dan memuliakan orang-orang mukmin. Makanya wa aminan nasu bawa'iqa, dan manusia selamat dari kezalimannya, dakhalal jannah, pasti dia akan masuk surga. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hanya sifat ini di antara kami banyak, makan yang halal, ya, terus ngamalnya sesuai sunnah, kami tidak akan beramal kecuali tuntunan dari Engkau ya Rasulullah. Ya, karena mereka sezaman dengan Rasulullah. Ya. Dan kami bisa menjaga lisan kami, dan kami tidak akan mendolimi saudara kami. Ini umat atau golongan sesudah kalian, nanti akan ada zaman sedikit orang yang mencari halalnya makanan. Betul, kalau kita makan kayak begini, ono makanan yang ngarep, kira-kira sing ditakut ini ngati apa?
enak apa orang? Gini apa betul? Enak apa orang? Nah, enak di mana? Nara enak dulu lihat. Orang mukmin tidak seperti itu. Tidak mendahulukan enak apa orang. Halal apa? Loh, ketika ada makanan di depan, jangan tanyakan enak orang enak dulu. Tanyakan apa? Halal apa haram? Walaupun enak nak haram ya jangan diambil. Walaupun nggak enak, tapi kalau halal, kalau nggak ada yang lain, ya dinikmati. Insya Allah kalau dimakan dengan hati yang ridho, halal, ya mesti enak. Nah, bapak-bapak, ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, makanya supaya kita ini lebih maksimal untuk mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah, ingin lebih kenal, ingin lebih tahu sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini perlu ditanamkan, munculnya rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian semua mengira akan masuk surga? Jangan besok masuk surga apa mboten, Pak? Insyaallah. Pengen masuk surga apa mboten? Modalnya apa? Hah? Amal apa? Kira-kira ngapunten. Ibadah jenengan, ngamal jenengan, kanggo bayar nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita, ya, yang begitu banyaknya. Kira-kira cukup napa mboten? Cukup napa mboten? Lah kok harap-harap surga? Lagi nikmat Allah yang begitu banyak, tiada detik kecuali di situ ada nikmat Allah. Nikmat Allah yang begitu banyak, begitu sempurna. Ibadah kita ini, sholat kita, umpama buat bayar nikmatnya Allah, cukup napa mboten? Aku arep-arep surga berat. Ibarat kita punya utang yang toko, kita punya utang yang toko banyak, utangnya udah 1 juta, jenengan bawang 100.000, lo buat bayar utangnya aja gak cukup, masih minta yang lain. Kayaknya pertanyaan Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah. Apakah kalian mengira akan masuk surga? Kamu dari apa? Allah melanjutkan, walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum. Allah telah mengabarkan, Allah akan mendatangkan perumpamaan atau contoh perilaku amalia orang-orang soleh terdahulu. Kita tidak akan masuk surga kecuali apa? Kita mencontoh akhlaknya, ibadahnya, amalnya orang soleh terdahulu, terutama ulul azmi, Rasulullah Muhammad dan orang-orang soleh yang lain. Apa yang kita contoh? Massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu.
mereka ditimpa susah, payah. Karena apa? Dunia bagi orang-orang saleh adalah darul bala, tempat ujian. Orang yang sugih, ya itu ujian buat mereka. Melalaikan nggak dari Allah? Eman nggak? Ya, kalau diminta sebagian untuk perjuangan bisa pilihlah. Ya, untuk menghormati anak yatim, ya, untuk memuliakan fakir miskin, eman nggak? Miskin pun itu juga ujian, ya kan? Dengan susah payahnya, dia bisa nggak menjaga sholatnya dan lain sebagainya. Jadi orang-orang soleh terdahulu diuji oleh Allah. Karena umur di dunia ini yang sebentar, dengan masa tinggal di akhirat yang begitu panjang. Kita akan hidup abadi besok di akhirat. Tapi bekal untuk menyongsong hidup yang abadi di akhirat hanya 60 tahun. Ini waktu yang sangat sebentar sekali. Maka betul-betul waktu yang sebentar ini kita diuji. Bisa gak kita memaksimalkan untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk amal ibadah, mencari pahala yang sebanyak-banyaknya. Makanya orang-orang soleh ini mereka diuji dengan perjuangan, diuji dengan susah payah. Yang namanya perjuangan pasti ada pengorbanan. Pahitnya luar biasa. Wazulzilu, mereka gonjang-ganjing, ya, seperti ada gempa yang dahsyat. Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Saking pahitnya ujian ini, para rasul dan orang-orang saleh berkata, mata nasrullah, kapan datang pertolongannya Allah? Ala inna nasrullahi qarib, ingatlah pertolongan Allah itu dekat. Jangan nak masuk surga pengennya cepet apa keri? Kok pengen cepet apa keri? Hah? Pengen sok pertama apa kualing buri pisang? Pertama. Pengen cepet ya. Jadi masuk surga niku secara garis besar niku ana pintu loro. Sing siji lewat sing cepet, lewat pintu sabar. Sing enak niku nggih lewat pintu syukur, tapi keri. Pengen cepet apa keri? Cepet lewat pintu sabar. Lewat duit akeh apa utang akeh? Hah? Duit akeh ya berarti keri lah pintu syukur. Bela sehat apa bela sakit? Sehat berarti ya keri. Apa pintu syukur ya? Oh, ada cepet ya pintu syukur. Wah, itu luar biasa. Tapi cepet. Dalam ayat ini apa yang kita garis bawahi? Orang bisa masuk surga, kita harus bisa nyuntuk orang-orang soleh. Apa yang kita contoh dari mereka? Kesabaran mereka, perjuangan mereka. Harus ada perjuangan, harus ada pengorbanan, dan ini terus menerus. Kanjeng Nabi cilek kon yatim. Nggih, Allah di kandungan bapake wafat. Ageng sithik ibuke wafat. Derek pamane aman wedhus. Nikah sama Khadijah. Ya Allah enggak lama. Kemudian Rasulullah mengemban perjuangan. Ya Allah enggak ada akhirnya. Sampai Rasulullah wafat pun sahabat nggih niku jenguk Rasulullah niku buatannya panasnya luar biasa. Ya Rasulullah, saya belum pernah melihat orang yang badannya panas seperti engkau. Beginilah para nabi, terus diuji oleh Allah, ujian terus menerus sampai pada waktu detik-detik dia berpulang kepada Allah, tetap masih diuji oleh Allah. Allah ingin menaikkan derajat-derajat mereka. Ya. Makanya kita mencontoh Nabi, contoh ibadahnya lewat fikih. Kita mencontoh Nabi lewat akhlaknya.
kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan akhlaknya Nabi. Oke. Makanya nonton buku bagus banget. Oke. Nah, buku lo gak ada versi asli nih, namanya pun Mulhimul Alam. Niku butuh buku niku dikarang namanya pun Dr. Aid Al-Qarni. Niku selama 50 tahun, Pak. Oke. Kulo gak ada versi asli Arabik, cetakan pertama. Nalika buku niku medal kulo tumbas. Kulo tumbas ten Mesir. Bukune regara 100.000, ongkire 300.000. Bagus sekali, Mulhimul Alam. Rasulullah yang mengilhami seluruh. Ampun nonton terjemahannya, dengan tumbas terjemahannya bagus sekali. Terjemahannya niku apa kula sudah. Mangga di Google wonten. Nggih, terjemahan Mulhimul Alam. Rasulullah sebagai apa nanti nggih. Jadi buku itu menceritakan akhlaknya Nabi niku sesuai dengan sifat-sifat utama. Contoh, Rasulullah manusia yang banyak bersyukur, dijelaskan secara detail. Rasulullah sebagai seorang suami, dijelaskan secara detail. Rasulullah sebagai pecinta orang miskin, dijelaskan secara detail. Itu cerita. Jadi dalam buku itu kita bisa mengenal Rasulullah yang luar biasa. Okay? Rasulullah banyak istighfar. Istighfarnya Nabi seperti apa? Dijelaskan secara detail. Rasulullah orang yang senang sholat malam, dijelaskan secara detail. Rasulullah orang senang sedekah, dijelaskan secara detail. Rasulullah ada seorang motivator, dijelaskan secara detail. Okay. Jadi kita mencontoh akhlaknya Nabi yang terakhir. Perjuangannya Nabi. Makanya ada sekalipun ayat. Jadi ayat Al-Quran itu nggak bisa kita memahami hanya sepotong. Dia mempunyai ikatan seperti kalung. Dia bersambung. Ketika disambungkan jadi satu, menjadi satu ikatan yang indah. Makanya Allah berfirman, Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. Al-ayat. Kalau ada orang mukmin, hartanya, badannya, waktunya digunakan khidmah kepada agama Allah, digunakan mencari ridhonya Allah. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum. Maka jiwamu, hartamu akan dibeli oleh Allah. Yang kamu gunakan di jalan Allah akan dibeli oleh Allah. Dibeli menggunakan apa? Bi anna lahumul jannah, dengan surga. Yuqatilun fayuqtalun. Nggih. Mereka berperang, nggih. Mereka membunuh atau mereka kemudian dibunuh. Wa'dan alai haqqo. Ini janji Allah yang nyata dalam kitab Injil, dalam kitab Taurat. Ini jelas. Barang siapa yang berjihad di jalan Allah, mencari ridhonya Allah, diganti surga oleh Allah. Dan sahabat bertanya, nggih, wa ing zina wa ing saroko, walaupun tukang zina, walaupun tukang minum, ibarat gini, orang sudah bangun masjid, apakah sudah selesai? Orang bangun TPG, apakah sudah selesai? Apakah orang bangun pondok pesantren sudah selesai? Tidak, Pak. Tidak cukup kita bangun masjid toh, bangun TPG toh, tidak. Makanya Allah melanjutkan. Bukan hanya orang yang perang saja, ketika pulang selesai tidak. Tapi at-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sa'iquna ar-raqiquna as-sajidun al-amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafiduna li hududillah wa basyiril mu'minin. Tidak cukup sekedar bangun masjid,
tapi dia harus merawat isinya masjid, makmurnya masjid sampai detik terakhir. Tidak cukup hanya berperang, ketika mereka pulang mereka harus menjaga yang lain. Betul-betul taubat, al-abidun ibadah dengan sungguh-sungguh, al-hamidun banyak memuji kepada Allah, as-saihun banyak berpikir tentang alam-alam akhirat, banyak berpuasa, ar-raqiun as-sajidun banyak sholatnya, al-amiruna wan nahuna 'anil munkar dan amar ma'ruf nahi munkar, wal hafiduna li hududillah dan menjaga hukum-hukum Allah, peraturan Allah, wa basyiril mukminin, berbahagialah orang-orang mukmin yang seperti itu. Jadi ikhtiar kita belum selesai. Ketika selesai satu perjuangan kita akan menanti yang lain. Mugi-mugi sisa umur kita dipun paringi Allah umur ingkang barokah. Kita dipun paringi bisa selalu belajar mengenal Nabi, bisa kita amalkan, jangan sampai ilmu kita menjadi ilmu yang tidak bermanfaat, sehingga paling tidak mengurangi sabda Nabi ini. Quran tinggal kertasnya, Islam tinggal namanya. Kalau sudah seperti itu, ulamanya manusia yang percaya, apalagi orang awamnya.